Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Lia dari kelompok 5 beserta dengan Siti Nurbaya. Materi yang akan saya sampaikan adalah awal terbentuknya komunitas dan identitas politik Muslim di kawasan Melayu. Yang pertama, awal terbentuknya komunitas Muslim di kawasan Melayu. Sebelum Kesultanan Demak lahir, penyebaran agama Islam di Jawa sudah dilakukan baik oleh orang asing maupun bumi putra kita sendiri. Adapun cara-caranya dilakukan seperti oleh perkawinan, pendakwaan, pendidikan, serta kesenian, dan lain-lainnya. Sebagai penyebaran agama Islam, beberapa antaranya tergolong dalam Wali Songo. Juga ditunjukkan kepada pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Lombok, Sulawesi, Maluku, dan yang lain-lainnya. Penyebaran tersebut dipelopori oleh para ulama termasuk Wali Songo. Kata Melayu didapat di dokumen Cina sejak tahun 644 Masehi yang menceritakan pengiriman utusan dari Sumatera bagian Selayar ke Cina. Menurut dokumen tersebut, peziarah Buddha ke Cina sudah 2 kali datang ke daerah ini, pertama ke Jambi tahun 671-an dan kedua ke Melayu yang berada di Sriwijaya. Definisi Melayu menurut etimologi. Menurut beberapa pendapat adalah kata Melaya, kependekan Himalaya, yaitu tempah Himalaya, yaitu tempat bersaji. Kata Melayapura menunjuk kota Melayu atau kerajaan Melayu. Dalam kata bahasa Jawa kuno, kata Melayu bermaksud mengembara atau pergi kemana-mana. Pengertian luas Melayu lebih mengutamakan ras dan peradaban. Maka dikemukakanlah pengertian Melayu secara geografis, ras dan budaya menurut sifat dan keadaan mereka di berbagai tempat di Asia Tenggara. Ini karena banyaknya pengertian Melayu dan sedikitnya pengertian itu bermakna sama. Maka sampai saat ini pun pengertian istilah Melayu secara khas masih berbeda. Namun paling tidak dapat mengambil suatu garisan bahwa Melayu menunjukkan satu bangsa, wilayah, suku, kerajaan, peradaban, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan Melayu. Masuk Islam di wilayah Melayu. Sebenarnya yang disebut Melayu bukanlah suatu komunitas etnis atau suku bangsa. Namun dalam hal ini masyarakat merupakan kumpulan etnik sekumpulan yang menganut agama yang sama dengan menggunakan bahasa yang sama. Masuknya Islam di Melayu menurut beberapa ahli ada beberapa teori, yaitu Islam datang langsung dari Arab, tepatnya Hadramaut sekitar abad 7 Masehi. 2. Islam datang ke tanah Melayu dari India yang bermazhab Syafi'i, yakni dari Gujarat. 3. Melabrak ke Asia Tenggara melalui perdagangan karena banyak ditemukan kota pelabuhan dan pusat-pusat perdagangan. Adapun masuknya Islam di masyarakat Melayu di Madagaskar dibawa oleh pedagang Arab dan masyarakat Melayu dari Nusantara. Kedatangan Islam ke tanah Melayu secara damai, diserap baik-baik, hampir seluruh kalangan bahkan menjadi proses Islamik dari berbagai seni kehidupan. Seperti dalam halnya, politik telah mengubah kerajaan Melayu dengan sistem kesultanan. Dalam bidang hukum, kerajaan atau Kesultanan Melayu mengabdosi dan menerapkan hukum Islam di wilayah kekuasaan masing-masing. Misal hukum potong tangan atau potong kaki bagi pencuri pada kerajaan di Aceh, Brunei, dan Banten. Islam Melayu di Vietnam. Vietnam saat ini merupakan negara yang terbentuk republik sosialis, terletak di antara Kamboja dan Laos, di bagian barat Cina. Bagian utara ibu kota Hanoi. Masuknya Islam ke dalam daerah ini diperkirakan pada abad 10 Masehi atau 11 Masehi melalui Jamaah Persia dan perdagangan Arab, yang pada waktu itu di sini telah ada kerajaan seperti Cham. Umat Islam di sini menganut 2 mazhab, yaitu mazhab Sunni dan mazhab Bani. Kemudian Islam Melayu di Brunei Darussalam. Islam menjadi agama di Brunei ketika rajanya Awang Alan Betatar masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Muhammad Shah tahun 1406 sampai dengan 1408. Lalu
Seluruh istana masuk Islam. Kemudian Islam berkembang pesat ketika Brunei mengambil alih pusat penyebaran Islam, kebudayaan Islam dan perdagangan ketika Malaka jatuh oleh Portugis tahun 1511. Islam Melayu di Filipina. Islam datang ke Filipina pada abad ke-12 yang dibawa oleh orang Arab melalui perdagangan yang melewati Malaka dan Filipina. Islam berkembang cukup baik di sini. Hal ini ditunjukkan adanya masyarakat Muslim yang mendirikan kerajaan Islam. Kemudian lagi, Islam Melayu di Semenanjung Malaya. Semenanjung Malaya adalah wilayah strategis dan menjadi pusat perdagangan di Selat Malaka yang berdampingan dengan Pulau Sumatera. Oke, kita akan mulai kembali. Awal terbentuknya entitas politik di kawasan Melayu. Yang pertama, entitas politik. Di Nusantara, umumnya identitas atau masyarakat politik disebut Kerajaan AC Milner menyebutkan sebagai kondisi memiliki seorang raja. Entitas politik Islam ini sebenarnya merupakan kelanjutan dan sedangkan dinamisme ialah kepercayaan di mana setiap benda memiliki kekuatan seperti gunung-gunung, batu-batu, dan sebagainya. Pertama, di bidang ketuhanan ditetapkan tauhid yang patut dipuja dan diyakini memiliki kuasaan yang maha kuasa ialah Allah yang tunggal yang tidak bisa diduakan. Manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala memiliki derajat yang sama. Kemudian diperoleh apabila manusia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa menjadi ukuran kemuliaan. Ketiga, kehidupan manusia dalam masyarakat terikat dalam kesatuan dan persatuan yang terbagi menurut kesusunan masyarakat. Yang keempat, kehidupan bermasyarakat diatur oleh aturan-aturan yang dibuat secara bermusyawarah sesuai dengan kehendak bersama. Kelima, nikmat Allah yang tertuang di langit, bumi, dan di antara keduanya harus dinikmati secara merata. Penyebaran Islam telah banyak berperan pada masyarakat Melayu dari berbagai kehidupan, terutama perkembangan politik, melalui kerajaan Islam seperti Kerajaan Terlat, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Siak, dan kerajaan lain-lainnya. Institusi politik. Pada tahap berikutnya terbentuklah kerajaan Islam yang tertua adalah Samudra Pasai yang terletak di pantai timur Aceh. Di situ ditemukan pemakaman kuno yang nisan-nisannya membuat prasasti dengan bahasa dan huruf Arab. Tentunya, sebelum terbentuk institusi politik Islam, terlebih dahulu sudah terjadi penyebaran agama secara luas di kalangan masyarakat. Hal itu tersirat dalam sumber-sumber tertulis yang terkait dengan kawasan tersebut. Marco Polo yang pada tahun 1292 berkunjung beberapa ke pelabuhan di kawasan itu seperti Perlek atau Perlak, mengatakan bahwa penduduk kota yang beragama Islam sedangkan penduduk pendalaman masih kafir. Sekian yang bisa saya sampaikan, maaf apabila banyak kekurangan yang saya katakan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.